Halo semuanya, orang-orang yang baik hati yang udah subscribe channel ini dan maupun yang belum, semoga kalian selalu diberi kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah. Dan selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang paling top se-RTRI tapi menurut gua. Oke, dan kali ini gua mau bermain lagi Pirate Ocean Adventure atau Pirate Advance dan lain-lain karena judulnya banyak ya. Dan bagi kalian yang ingin bermain game ini, silahkan download melalui link yang udah gue sediakan atau di Play Store. Dan untuk kali ini gue mau mereview tentang karakter baru, yaitu Marshal Akainu ya. Jadi di sini muncul kru Treasury dan hadiah utamanya adalah si Marshal Akainu. Jadi seperti ini ya. Tapi enggak usah berpikir yang macem-macem ya. Ini bukan akun gua ya, ini akun pinjaman ya. Jadi ada salah satu viewer gua yang yang baik hati meminjamkan akunnya buat mereview karakter baru ini ya, atau kru baru ini ya, karena dia mendapatkan karakter baru ini dari 10k diamond ya. Jadi 10k diamond dia mendapatkan kru ini atau karakter ini ya, dan hadiahnya ada si Marshal Akainu ya, dan juga dia mengambil si ini dia si Magellan ya. Jadi Magellan ini juga masih baru ya. Tadi sebenarnya udah kerekod ya, cuma nggak kesimpen ya. Ya gak apa-apa ya, yang penting dia udah dapat si Magellan sama si Marshal Akainu. Dan di sini dia termasuk hoki banget ya, karena dapat 30 mawar berbisa. White Valentine Discos, jadi itulah namanya. Dan di sini masih sisa 6 ya. Jadi gue sarankan sih buat pemilik akun ini ya nggak usah dibelanjakan dulu, karena ini nanti Marshal Akainu Exchange akan keluar lagi ya, tentunya dengan hadiah yang berbeda ya. Kalau si Akainu sih tetap ya. Untuk kali ini gue nggak bahas akun dia dulu ya, gue bahas si exchange-nya dulu atau si Akainu-nya dulu ya. Jadi untuk hadiahnya itu ada Akainu, si Carrot Griffin, dan juga si Magellan ya. Jadi seperti itu. Dan untuk si Akainu sendiri ini kan termasuk kru baru ya, atau karakter baru. Nah, seperti apakah kekuatannya ya? Jadi kekuatannya seperti ini, gua lihat dulu ya. Jadi sebelumnya gua mau lihat ini dulu, dan ini termasuk fighting spiritnya ini fire spirit ya. Jadi fire spirit ini mempunyai keuntungan nanti bisa ultimate di awal ya, tapi itu harus nyampe ke level berapa lupa ya gue ya. Jadi ini untuk spiritnya ini sama dengan Kaido Dragon maupun si Big Mom ya, dia pakai fire spirit ya. Jadi untuk keterangannya sih itu ya, restore 45 point of rage when a member dies, restore 45 point of rage for each attack ya. Jadi keterangannya seperti itu. Apa artinya? Udahlah, artikan sendiri. Dan dia masuk fire spirit. Oke. Dan untuk karakternya sendiri, nah untuk skill attack-nya, jadi bagi yang nggak bisa bahasa Inggris atau malas mengartikan, dengarkan ini baik-baik ya. Nah untuk skill attack-nya ini memberikan ke satu unit musuh 162,25% plus sekian poin kerusakan ya. Jadi ini setelah serangan, target jatuh ke dalam kelemahan status untuk 2 putaran. Jadi targetnya ini melemah ya. Untuk lemahnya ini menurunkan statistik dari ATK, defense, damage, dan damage resist sebanyak 20%. Wah, jadi ini bisa menurunkan itu ya. Terus sementara itu menaikkan crit rate sendiri sebesar 20%.
Setelah melakukan skill minor kedua, meningkatkan kontrol imun 50%. Wah, ini lumayan bagus loh ini ya. Untuk skill attack-nya ini di atas rata-rata sih. Ya, menurut gue sih itu ya. Dia bisa meningkatkan kontrol imun 50% loh ya. Jadi untuk ultimate skillnya ini memberikan ke unit musuh dengan ATK tertinggi 445,7% damage ya. Wah, ini tinggi banget loh ya, 445 loh. Biasanya kalau tim-tim ATK biasa itu maksimal cuma 440 ya. Walaupun beda dikit sih ya, tapi tetap lebih tinggi nih ya. Serangan ini mengabaikan blok. Wah, jadi ini mengabaikan blok, perlu diperhatikan baik-baik ya, mengabaikan blok. Jadi setinggi apapun blok lawan itu, kalau dia yang nyerang ultimate itu nggak bakal ada bloknya ya. Jadi seperti itu. Ini hampir sama dengan si Monkey King Luffy ya. Monkey King Luffy itu juga anti blok ya. Wah, ini benar-benar cocok ini buat si lawan si Bullet ya, atau si Zephyr ya, yang bloknya tinggi itu. Ini akan menghabiskan 10% dari HP saat ini untuk ditangani musuh dengan kerusakan 20% HP maksimal. Wah, ini maksudnya gimana ya? Mungkin dia, kalau menurut keterangan ini pemahaman gue, dia mengorbankan 10% HP yang dimiliki saat ini ya. Kemungkinan sih seperti itu. Ini meningkatkan tingkat crit unit barisan belakang ya sebesar 15%, dan tingkat crit sendiri sebesar 25%. Wah, lumayan. Sementara itu mengurangi defense target sebesar 60%. Jadi untuk 2 giliran. Wah, ini benar-benar badas ya. Ini bisa mengurangi tingkat defense-nya 60% loh ya. Jadi ini lawan si Bullet ini cocok ya. Kalau Bullet itu kan meningkatkan defense 50%, ini kan menurunkan 60%. Wah, ini beneran, ini kalau ketemu Bullet pasti seru ya ini ya. Soalnya ini tipenya high class ATK ini. Kalau si Bullet kan defense high class ya. Ini meningkatkan tingkat damage dan tingkat resist damage sendiri sebesar 10% ya. Ada 30% untuk membuat target jatuh dalam kelemahan untuk 2 putaran ya. Jadi ATK, defense damage, dan statistik resist damage berkurang 20%. Wah, ini bener-bener OP nih si Marshall si Akainu ini kalau dari keterangannya ya. Oke, dan untuk selanjutnya di ultimate power, untuk pasif skillnya adalah meningkatkan 5% ATK dan HP ya. Terus untuk yang pasif skillnya yang Commander of Justice ya, meningkatkan ATK sendiri sebesar 7,9% dan crit sebesar 7,9%. Setelah penyebaran itu meningkatkan ATK dari teman kru ATK 20%. Wah, jadi ini bisa meningkatkan sesama kru ATK ya. Jadi kalau isinya dalam timnya itu ATK semua ya, yaitu naik semua 20% ya untuk ATK-nya. Jadi kalau misalkan 100 ya menjadi 120. Wah, ini cocok sekali ini kalau digandingkan dengan ATK-ATK semua ya. Tapi kalau speednya kencang ya. Setiap tindakan meningkatkan crit rate sebesar 5% dan crit strength sebesar 5% hingga 30% untuk setiap kru yang terbunuh. Wah, jadi ini jika ada kru yang terbunuh maka crit rate dan crit strength-nya itu naik ya. Ini meningkatkan ATK sendiri 15% dan ini maksimal ya 15% ini. Wah, untuk pasifnya ini sangat mendongkrak banget ya. Ini benar-benar luar biasa ini pemainnya si Marshall Akainu ya. Terus seperti apa kira-kira dalam pertandingan? Nah, gua mau lihat. Tapi sebelum gua tutup, gua mau ingatkan sekali lagi ya, bahwa nanti setelah ini ada event group purchase ya. Jadi kalian yang belum punya C17, di situ kalian akan berpeluang besar sekali untuk mendapatkan karakter C17, yaitu Sang, Newgate, dan juga Peach ya.
Jadi kalian pilih yang mana, menghabiskan diamond kalian untuk event si Marshall Akainu ini ataukah ikut di grup purchase ya. Walaupun nanti di grup purchase itu ada hadiah diamond ya, itu paling enggak totalnya ada sekitar berapa ya, 10 ribuan kali ya. Biasanya gandengannya itu ada angel gift ya, biasanya ya, nggak tahu kalau nanti luar biasa ya. Jadi bagi kalian siap-siap sediakan diamond kalian bagi yang ikutan grup purchase ya, ataupun kalau habis nggak usah khawatir nanti mendapatkan diamond ya. Tapi paling enggak kalian nanti bisa mendapatkan salah satu dari Teach Akainu, Teach Newgate ataupun si Sang ya. Jadi seperti itu. Dan bagi kalian yang DM-nya di atas berapa ya, 15.000 atau di atas 20.000 ya, siap-siap nanti kalian akan panen ya, panen beli, panen material, pokoknya panen ya, seperti itu aja ya. Dan cukup sekian untuk informasi, dan ini ada gift code ya. Jadi gift code-nya adalah VHSTTGW66C ya. Bagi yang udah tahu ya syukurlah kalau udah tahu. Jadi seperti itu aja. Oke, dan seperti itu aja untuk konten kali ini. Dan cukup sekian. Thanks you're watching and I'll be back. Ciao.